Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Kembali lagi bersama Ustazah Vina. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya nak dalam belajar, antum pasti bisa. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1, Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1. Anak Ustazah bisa buka bukunya halaman 1. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang teks laporan hasil pengamatan. Tahukah antum apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Ya, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, kita melakukan pengamatan dahulu, barulah kita bisa membuat laporan hasil pengamatan. Nah, misalnya anak ustazah ingin membuat laporan pengamatan tentang perkembangan tumbuhan atau keadaan di lingkungan yang ada di sekitar. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu harus berisi informasi yang umum, ya nak ya, yang disajikan secara menyeluruh. Lalu kumpulan fakta-fakta nyata dia nak, bukan opini atau berupa pendapat. Lalu adanya kesimpulan. Nah, ada contoh teks laporan hasil pengamatan. Anak-anak ustazah silahkan perhatikan teks di bawah ini ya. Kita baca. Pada suatu hari, Hasan mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian dan manfaat rumput. Hasan harus melakukan pengamatan terhadap tanaman rumput terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Hasan dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian dan manfaat tanaman rumput. Hasan pun bersama ayahnya mengamati rumput yang ada di sekitar rumahnya. Hasan mencabut satu tanaman rumput dan mengamati setiap bagian dan menemukan manfaatnya. Nah, rumput adalah tumbuhan yang mempunyai daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh dari dasar batang. Rumput berasal dari keluarga Poaceae namanya ya nak ya. Nah, daun rumput yang biasa ada di pekarangan rumah kita panjangnya antara 5 sampai 10 cm dan tumbuhnya tidak beraturan dan sulit dikontrol pertumbuhannya. Beberapa contoh rumput yang biasa ditanam di Indonesia ada rumput Manila, rumput teki, rumput kucai, rumput Jepang, rumput gajah mini, rumput peking, dan rumput ilalang. Nah, setelah Hasan mengamati bagian dan menemukan manfaat rumput, hasilnya adalah, ini hasil pengamatan dari Hasan ya nak ya, rumput seringkali ditanam sebagai tanaman hias, tanaman obat, dan makanan ternak. Di Indonesia, rumput banyak digunakan sebagai makanan untuk hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Nah, selanjutnya di dalam teks laporan hasil pengamatan itu ya nak ya, ada namanya ide pokok. Nah, masih ingat nggak anak ustazah apa itu ide pokok? Nah, ini kita mencari ide pokok dalam teks laporan ya. Sebelum kita menemukan ide pokok dalam teks laporan, kita harus tahu dulu apa arti dari ide pokok. Ide pokok atau adalah gagasan utama atau masalah pokok. Nah, gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas di dalam suatu paragraf. Jadi, dalam suatu paragraf itu intinya membahas tentang apa? Oke? Nah, langkah-langkah dalam menemukan ide pokok dalam suatu paragraf, yang pertama kita baca. Baca apa? Isi paragraf dengan teliti. Kita baca isi paragraf dengan teliti. Kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Tentukan informasi yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, setelah kita menemukan ide pokok pada setiap paragraf,
kita bisa menulis ulang ide pokok itu dalam bentuk diagram. Gimana ya Ustazah bentuk diagram dan apa gunanya? Nah, guna diagram itu adalah untuk memudahkan antum dalam membuat sebuah informasi yang terdapat dalam suatu teks laporan secara keseluruhan. Nah, ini adalah salah satu contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Kita tulis dahulu judul teks laporannya. Nah, kita tentukan ide pokok paragraf 1, 2, paragraf 3, dan paragraf 4 kalau dia memiliki 4 paragraf. Lalu bagaimana Ustazah kalau ada 2 paragraf? Ya, kita temukan ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, coba kita perhatikan teks di bawah ini, kita temukan ide pokoknya ya nak ya. Oke, tentang kelapa. Kelapa merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat. Salah satu sebutan yang cocok untuk tumbuhan kelapa ini adalah tanaman multifungsi, di mana masing-masing komponen atau bagian dari kelapa memiliki manfaat tersendiri. Dimulai dari buah kelapa yang memiliki fungsi bisa menetralkan racun dan melegakan dahaga. Sabut kelapa yang menyelimuti buah kelapa juga bisa dijadikan bahan bakar untuk membakar bata atau hal lainnya karena mudah terbakar. Tempurung kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kerajinan tangan. Pelepah kelapa yang bisa dijadikan ketupat dan lidinya bisa dijadikan sebagai sapu lidi. Nah, ini ada dalam teks ini ada 2 paragraf. Paragraf pertama dia menjelaskan tentang apa? Coba Ana Ustazah temukan. Ya, tentang manfaat kelapa. Nah, kelapa memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat kan, multifungsi kan. Dia menceritakan tentang bahwa kelapa itu adalah tumbuhan yang multifungsi. Nah, di paragraf kedua itu dia menjelaskan tentang apa? Fungsi dari kelapa. Nah, paragraf pertama adalah kalimat utamanya dan paragraf kedua ini adalah kalimat penjelas. Oke, kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, Ustazah beri pesan kepada Ustazah selalu stay at home. Kalau keluar rumah menggunakan masker dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan bersih dan benar. Sela-sela jarinya, kukunya, ibu jarinya itu juga harus dibersihkan. Oke. Jazakumullah khairan kasiran. Demikian materi hari ini. Semoga anak ustazah dapat mempelajarinya kembali. Dan jika ada yang kurang dipahami, sampaikan melalui telepon atau WA, insya Allah akan diberikan penjelasan ulang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Nana Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.